Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Hoyrunisa dari kelas 3B Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, INPM 1962 Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang dibawakan sebelumnya oleh Rahmia Sayetni, yaitu materinya tentang verba berkonfiks per i. Verba berkonfiks per i adalah verba yang dapat menjadi pangkal dalam pembentukan verba inflektif atau berprefiks me inflektif, di inflektif, atau terinflektif. Verba berkonfiks per kan digunakan dalam kalimat imperatif, contohnya, jangan permalui dia di depan orang banyak. Yang kedua, kalimat pasif yang dipredikatnya berpola aspek plus pelaku plus verba, contohnya, mobil itu baru kita perbaiki. Yang ketiga, keterangan tambahan pada subjek atau objek yang berpola yang plus aspek plus pelaku plus verba, contohnya, rumah yang baru kami perbaiki terkena gempa. Materi selanjutnya yaitu verba berkonfiks per i memiliki makna gramatikal, lakukannya supaya jadi. Apabila bentuk dasarnya memiliki komponen makna tambah keadaan, maka contohnya 1. Perlengkapi, artinya lakukan supaya jadi lengkap. Yang kedua, perbaiki, artinya supaya jadi baik. Materi selanjutnya yaitu verba berkonfiks per i memiliki makna gramatikal, lakukan atau dasar pada objeknya. Apabila contoh dasarnya memiliki komponen makna ditambah tindakan dan ditambah lokasi, contohnya, yang pertama, perturuti, artinya lakukan turut pada objeknya. Yang kedua, persetujui, artinya lakukan setuju dan objek. Materi selanjutnya yaitu verba berkonfiks me. Bentuk atau alonov me digunakan apabila bentuk dasarnya dimulai dengan fonem r, l, w, y, m, n, ny, dan eng. Contohnya, merakit menjadi merawat, melekat menjadi melongok, meyakini menjadi meyayasankan. Bentuk atau alonov me digunakan apabila bentuk dasarnya dimulai dengan fonem b, p, f, dan v. Dengan catatan fonem b, f, dan v tetap berwujud, sedangkan fonem p tidak diwujudkan, melainkan disenyawakan dengan bunyi nasal dari prefiks itu. Contohnya, membina menjadi membawa, memfitnah menjadi memfrasekan, memveto menjadi memvitaminkan. Di sini perlu kita catat dalam kenyataan bahasa dan sejumlah kata, terutama yang berasal dari bahasa asing, yang meskipun diawali dengan fonem P, tetapi tidak dilulukan. Nih, contohnya, mempesonakan menjadi memesonakan, mempedulikan atau memedulikan, mempengaruhi atau memengaruhi. Demi konsistenan, dalam buku ini dianjurkan untuk menggunakan bentuk yang dilulukan fonem P itu. Bentuk men digunakan apabila bentuk dasarnya dimulai dengan fonem D atau T. Dengan catatan, fonem D tetap diwujudkan sedangkan fonem T tidak diwujudkan, melainkan disenyawakan dengan bunyi nasal yang ada pada prefiks tersebut. Contohnya, mendidik menjadi mendustai, menulis menjadi menendang. Dalam bahasa keseharian, terutama di Jakarta, ada sejumlah kata berprefiks
tetapi fonem T pada awal bentuk dasar tidak dilulukan atau disenyawakan, seperti mentolerir, mentradisi, mentraktor, dan sebagainya. Bentuk menye digunakan apabila fonem awal dasarnya adalah fonem C, J, dan S. Dengan catatan, dalam bahasa tulis bunyi nye pada prefiks itu diganti atau diteruskan dengan huruf N. Dasar yang dengan fonem C dan J, sedangkan yang mulai dengan fonem S-nya dilulukan. Contohnya, mencuri, lafalnya menjadi menyuri. Mencicil, lafalnya menjadi mencicil. Dalam bahasa keseharian, kata sarapan dari bahasa asing, bunyi nasal pada bentuk dasarnya tidak dilulukan. Contohnya, mensukseskan, mensitir, menstandarkan. Bentuk meng digunakan apabila bentuk dasarnya mulai dengan fonem K, G, H, KH, A, Z, U, E, dan O. Dengan catatan, fonem K tidak diwujudkan melainkan disenyawakan dengan nasal yang ada prefiks itu. Sedangkan fonem-fonem yang lain tetap diwujudkan. Contohnya, mengirim jadi mengumpulkan, menggali jadi menggoda. Bentuk menge digunakan apabila bentuk dasarnya terdiri dari sebuah suku kata. Contohnya, mengebom, mengecat. Materi selanjutnya yaitu verba berprefiks me inflektif. Bentuk dasar atau pangkal verba berprefiks me inflektif memiliki komponen makna bla 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 plus tindakan dan bla 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 plus sasaran. Jadi, bentuk dasar atau pangkal dalam pembentukan verba inflektif di samping bentuk morfem, dasar atau akar juga termasuk verba bersufiks kan, bersufiks i, berprefiks per, berkonfiks per kan, dan konfiks per i. Contohnya, membaca, menulis, melupakan, merindukan, merestui, menodai. Kemudian verba berprefiks me inflektif memiliki makna gramatikal melakukan dasar. Apabila bentuk dasarnya memiliki komponen makna bla 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 plus tindakan dan bla 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 plus sasaran. Contohnya, membeli artinya melakukan beli. Menulis artinya dia melakukan tulis. Membaca artinya dia melakukan baca. Kemudian, verba berprefiks me inflektif memiliki makna gramatikal melakukan kerja dengan alat. Apabila bentuk dasarnya memiliki komponen makna bla 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 plus tindakan dan bla 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 plus sasaran. Contohnya, mengikir artinya melakukan kerja dengan alat kikir. Memahat artinya dia melakukan kerja dengan alat pahat. Kemudian, verba berprefiks me inflektif memiliki makna gramatikal melakukan kerja dengan bahan apabila bentuk dasarnya memiliki komponen makna bla 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 plus tindakan dan bla 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 plus sasaran. Contohnya, mengapur artinya melakukan kerja dengan bahan kapur. Mengecat artinya dia melakukan dengan bahan cat. Selanjutnya, verba berprefiks me inflektif memiliki makna gramatikal membuat dasar apabila bentuk dasarnya memiliki komponen makna bla 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 plus tindakan dan bla 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 plus benda hasil. Contohnya, menumis artinya membuat tumis. Memotong artinya dia
Mematung artinya patung. Materi selanjutnya yaitu verba berprefiks me derivatif. Verba berprefiks me derivatif memiliki makna gramatikal. 1. Makan, minum, mengisap. 2. Mengeluarkan. 3. Menjadi. Verba berprefiks me derivatif memiliki makna gramatikal makan, minum, mengisap apabila bentuk dasarnya memiliki makna bla 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 plus makanan atau bla 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 plus minuman atau bla 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 plus isapan. Contohnya, merokok artinya menghisap rokok. Menyoto artinya makan soto. Menua artinya minum tua. Verba berprefiks me derivatif memiliki makna gramatikal mengeluarkan dasar apabila bentuk dasarnya memiliki komponen makna bla 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 plus bumi atau bla 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 plus suara. Contohnya, mengeong artinya mengeluarkan bunyi meong. Mengaum artinya mengeluarkan bunyi ngaum. Verba berprefiks me derivatif memiliki makna gramatikal menjadi dasar apabila bentuk dasarnya memiliki komponen makna bla 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 plus keadaan atau warna bentuk situasi. Contohnya, menguning artinya menjadi kuning, memerah artinya menjadi merah. Verba berprefiks me derivatif memiliki makna gramatikal menjadi seperti apabila bentuk dasarnya memiliki komponen makna bla 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 plus sifat khas. Contohnya, membatu artinya menjadi seperti batu. Selanjutnya yaitu verba berprefiks me derivatif memiliki makna gramatikal menuju apabila bentuk dasarnya memiliki komponen makna bla 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 plus arah. Contohnya, 1. Menepi artinya menuju tepi. Materi selanjutnya yaitu verba berprefiks me derivatif memiliki makna gramatikal memperingati apabila bentuk dasarnya memiliki komponen makna bla 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 plus bilangan, bla 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 plus hari atau bla 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 plus bulan. Contohnya, menigahari artinya memperingati hari ketiga kematian gitu. Selanjutnya verba berprefiks di. Ada dua macam verba berprefiks di, yaitu verba berprefiks di inflektif dan verba berprefiks di derivatif. Selanjutnya verba berprefiks ter. Ada dua macam verba berprefiks ter, yaitu verba berprefiks terinflektif dan verba berprefiks terderivatif. Verba berprefiks terinflektif adalah verba pasif keadaan dari verba berprefiks me inflektif. Maka gramatikal verba berprefiks terinflektif selain sebagai kebalikan pasif keadaan dari verba berprefiks me inflektif juga memiliki makna gramatikal. Materi selanjutnya yaitu verba berprefiks terderivatif. Verba yang terderivatif memiliki makna gramatikal. 1. Paling, 2. Dalam keadaan, 3. Terjadi dengan tiba-tiba. Selanjutnya, verba berprefiks ke. Verba berprefiks ke digunakan dalam bahasa ragam tidak baku. Fungsi dan makna gramatikalnya sepadan dengan verba berprefiks ter, jadi bentuknya sebagai berikut. Kebaca sepadan dengan terbaca. Ketipu sepadan dengan tertipu. Baiklah, materi selanjutnya yaitu verba berkonfiks ke-an. Verba berkonfiks ke-an termasuk verba pasif yang tidak dapat dikembalikan ke dalam verba aktif, seperti verba pasif di
dan verba pasif ter. Maka gramatikal yang dimiliki adalah terkena, menderita, dan mengalami. Yang kedua, agak bersifat. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari saya. Apabila saya ada mengucapkan kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nursila, MPM 1962107111 kelas 3B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi kedua dari kelompok kami, yaitu tentang afiksasi pembentukan nomina. Afiks pembentuk nomina. 1. Nomina berprefiks ke. Sejauh data yang ada, hanya ada 3 buah kata, yaitu ketua, kekasih, dan kehendak, dengan makna gramatikal yang dituai, yang dikasihi, yang dikehendaki. Yang kedua, nomina berkonfiks ke an. Ada 2 macam proses pembentukan nomina dengan konfiks ke an. Pertama, yang dibentuk langsung dari bentuk dasar, baik dari kata tunggal maupun akar majemuk, seperti pada kata kehutanan dan keolahragaan. Kata hutan ditambah ke an menjadi kehutanan. Olahraga ditambah ke an menjadi keolahragaan. Kedua, dibentuk dari akar, tetapi melalui verba yang dibentuk dari akar tersebut, yang menjadi predikat dalam satu klausa, seperti kata keberanian dan kesedihan pada contoh berikut. Keberanian yang diturunkan dari verba berani, dari klausa mereka sungguh berani. Kesedihan yang diturunkan dari verba sedih, dari klausa kami sangat sedih. Yang ketiga, berprefiks pe. Ada 3 macam proses pembentukan nomina dengan prefiks pe. Pertama, yang mengikuti kaidah persengawan, mempunyai hubungan dengan verba berprefiks me, transitif, dan verba dasar. Kedua, yang tidak mengikuti kaidah persengawan, mempunyai hubungan dengan verba berprefiks ber, yang menyatakan tindakan, dan domina berprefiks pe melalui proses analogi. Yang keempat, nomina berkonfiks pean. Konfiks pean dalam pembentukan nomina mempunyai 6 buah bentuk atau alomorf, yaitu pean, peman, penam, penyan, pengan, dan pengan. Kaidah penggunaannya sejalan dengan kaidah persengawan, prefiks me maupun prefiks pe. Yang kelima, nomina berkonfiks peran. Ada 2 macam proses pembentukan nomina dengan konfiks peran. Pertama, yang diturunkan dari dasar melalui verba berprefiks ber, dan kedua yang dibentuk langsung dari dasar nomina. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Desi Andrea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Andrea, MPM 19621083. Ini melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya. Baiklah, yang keenam yaitu nomina bersufiks an. Sufiks atau akhiran adalah sebuah imbuhan yang dibubuhkan pada akhir sebuah kata. Ada 3 macam proses pembentukan nomina bersufiks an. Yang pertama, dibentuk dari dasar melalui verba berprefiks me inflektif. Yang kedua, dibentuk dari dasar melalui verba berprefiks ber. Dan yang ketiga, dibentuk dasar langsung diberi sufiks an itu.
Nomina bersufik an yang dibentuk dari dasar melalui verba berperfik me inflektif memiliki makna gramatikal hasil me yang di alat me. Cara yang kedua, nomina bersufik an yang dibentuk dari dasar melalui verba berperfik ber memiliki makna gramatikal tempat ber. Misalnya, nomina kubangan, tepian, dan pangkalan. Yang ketiga, nomina bersufik an yang dibentuk dari dasar langsung memiliki makna gramatikal tiap-tiap, banyak, atau dasar, bersifat, atau dasar. Selanjutnya yang ketujuh yaitu nomina bersufik nya. Nomina bersufik nya ini terbagi menjadi dua bentuk, yaitu yang pertama sebagai pronomina persona ketiga tunggal, dan yang kedua sebagai sufik nya membentuk nomina dengan makna gramatikal. Nomina bersufik nya memiliki makna gramatikal kalau bentuk dasarnya memiliki komponen makna ditambah keadaan, seperti kata-kata naiknya, mahalnya, dan luasnya pada kalimat-kalimat berikut. Contohnya, naiknya harga BBM mengurangi pendapatan sopir taksi. Yang kedua yaitu nomina bersufiknya memiliki makna gramatikal penegasan. Kalau bentuk dasarnya memiliki komponen makna ditambah kebendaan atau sebuah tindakan, seperti kata-kata misalnya nasinya, airnya, pulangnya, dan datangnya pada kalimat-kalimat berikut. Salah satu contohnya, mau makan nasi, nasinya habis. Mau makan nasinya habis. Selanjutnya yang kedelapan yaitu nomina berperfik ter. Perfik atau sebuah awalan adalah sebuah imbuhan yang dibubuhkan pada awal sebuah kata dasar. Yang kesembilan, nomina berinfik L, M, dan R. Berinfik atau sisipan merupakan salah satu dari jenis-jenis imbuhan yang diletakkan di tengah bentuk dasar. Pemakaian imbuhan ini hanya terbatas pada kata-kata tertentu. Biasanya sisipan ini terletak pada suku kata pertama, kata dasarnya, yang memisahkan konsonan pertama dan vokal pertama suku tersebut. Contoh yang kita ambil yaitu tapak, gemetar, dan seruling. Mengapa tapak menjadi telapak? Yaitu di tengahnya telah disisipkan L. L disisipkan di tengah kata dasar yang gabungan huruf konsonan di antara dua huruf vokal. Jadi pemenggalan dilakukan sebelum huruf konsonan itu sehingga disisipkanlah yaitu nomina bersufik asing. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia banyak menyerap kosakata asing, terutama dari bahasa Arab, Inggris, dan Belanda. Kosakata ini biasanya diserap secara utuh. Artinya, kosakata ini diserap sekaligus sufik yang menjadi penanda kategori kata serapan itu. Sufik penanda kelas atau kategori nomina. Contohnya hadirin, hadir ditambahin, yaitu imbuhan dari serapan asing yang artinya menyatakan laki-laki. Sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggia Fenti Nurmaini, ANPM 19621074. Di sini saya akan menjelaskan materi kelompok kami selanjutnya, yaitu tentang pembentukan adjektiva. Yang pertama, dasar adjektiva berprefiks pe. Ada dua macam proses pembubuhan prefiks pe pada dasar adjektiva, yaitu pertama yang diimbuhkan secara langsung dan kedua
yang diimbuhkan melalui verba berafiks me kan bagannya. Yang pertama, dasar tambah pe jadinya pedasar. Yang kedua, dasar mendasarkan tambah pedasar. Pemberian afiks pe secara langsung dapat terjadi kalau dasar adjektif itu memiliki komponen makna, tambah sikap, batin, dan memberi makna gramatikal yang memiliki sifat dasar. Contohnya, pemalu, pendendam, pemarah, pembenci, penakut, pencemburu, pengecut, peragu. Pemberian prefiks pe melalui verba berklofiks me kan dapat terjadi apabila dasar adjektiva itu memiliki komponen makna tambah keadaan sifat fisik dan memberi makna gramatikal yang menjadikan dasar, misalnya pembersih, pendinginan, pemutih, penghitam, pengering, pencemar. Catatan 1. Semua kata berprefiks pe dengan dasar adjektiva sesungguhnya berkategori nomina, sebab semua dapat diawali adverbia bukan, tetapi tidak semua dapat diawali adverbia agak dan sangat. Bentuk agak pemalu berterima, tetapi agak pemuda dan sangat pembersih tidak berterima. Yang kedua, kata penakut bila dibentuk langsung dari dasar ditambah prefiks me kan bermakna gramatikal yang memiliki sifat takut. Tetapi kalau dibentuk melalui verba menakutkan akan bermakna gramatikal yang menjadikan takut. Takut tambah pe jadinya penakut yang memiliki sifat takut. Menakutkan, penakut yang menakutkan. Yang kedua, dasar adjektiva berprefiks se. Pemberian prefiks se pada semua dasar adjektiva memberi makna gramatikal sama dasar dengan nomina yang mengikutinya. Misalnya, sepintar A sama sepintar dengan A, secantik B sama cantik dengan B, setinggi C sama tinggi dengan C. Dasar adjektiva dengan prefiks se bukanlah berkategori adjektiva, sebab tidak dapat diawali adverbia agak atau sangat. Bentuk agak sepintar dan sangat sepintar tidak berterima. Kata-kata yang dibentuk dari dasar adjektiva dengan prefiks se sesungguhnya berkategori verba. Prefiks se pada dasar adjektiva bertugas membentuk tingkat perbandingan sama atau sederajat dalam satu sistem penderajatan. Perhatikan contoh. Setinggi sama tinggi, tingkat sama. Tinggian lebih tinggi, tingkat lebih. Tertinggi, paling tinggi, tingkat paling atau superlatif. 3. Dasar adjektiva bersufiks an. Pemberian sufiks an pada semua dasar adjektiva memberi makna gramatikal lebih dasar pada semua nomina yang mengikutinya. Contohnya, pintaran A lebih pintaran A, mahalan B lebih mahal B, nakalan C lebih nakal C, murahan D lebih murah D, tinggian E lebih tinggi E. Yang keempat, dasar adjektiva berprefiks ter. Pengimbuhan prefiks ter pada semua dasar adjektiva memberi makna gramatikal paling dasar. Contohnya, tercantik, paling cantik, terbodoh, paling bodoh, tertinggi, paling tinggi. Catatan, ada sejumlah kata berprefiks ter yang bentuk dasarnya bukan adjektiva, tetapi memiliki persyaratan untuk disebut berkategori adjektiva, sebab dapat didahului adverbia agak dan sangat karena bentuk dasarnya itu memiliki makna tambah keadaan.
Beberapa contoh: tertinggal, agak tertinggal, sangat tertinggal. Terbelakang, agak terbelakang, sangat terbelakang. Tertutup, agak tertutup, sangat tertutup. Yang kelima, dasar adjektiva berkonfikskean. Pengimbuhan konfikskean pada dasar adjektiva akan memberi makna gramatikal agak dasar bila adjektiva itu memiliki komponen makna tambah warna. Contohnya, kehitaman, agak hitam; kemerahan, agak merah; kehijauan, agak hijau. Makna gramatikal agak dasar ini lebih sering dipertegas dengan pengulangan sehingga kehitaman, hitaman; kemerahan, merahan; kehijauan, hijauan; kebiruan, biruan. Dasar adjektiva dengan konfikskean di atas termasuk diberi perulangan. Berkategori adjektiva sebab dapat didahului adverbia agak dan sangat. Jadi bentuk-bentuk agak kehitaman, kehitam-hitaman, sangat kehitaman, dan sangat kehitam-hitaman adalah berterima. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurita Saputri, NPM 1992-1081. Saya dari kelompok 4 morfologi. Saya akan membahas materi selanjutnya. Dasar adjektiva berkomiks mekan memiliki makna gramatikal menyebabkan jadi dasar apabila bentuk dasarnya memiliki komponen makna sikap batin, misalkan memalukan menyebabkan malu, memilihkan menyebabkan pilu, mengecewakan menyebabkan kecewa, menakutkan menyebabkan takut, mengkhawatirkan menyebabkan khawatir. Dasar adjektiva dengan komiks mekan sesungguhnya berkategori ganda. Agak memalukan orang banyak, sangat memalukan orang banyak. Agak menakutkan anak-anak, sangat menakutkan anak-anak. Agak mengkhawatirkan kami, sangat mengkhawatirkan kami. 7. Dasar adjektiva berkomiks me 1. Dasar adjektiva berkomiks mei memiliki makna gramatikal merasa dasar pada apabila bentuk dasarnya memiliki komponen makna rasa batin, misalnya mencintai, merasa pada cinta; mengagumi, merasa kagum pada; menyenangi, merasa senang pada; mengasihi, merasa kasih pada; menghormati, merasa hormat pada. Dasar adjektiva dengan kata komiks mei sesungguhnya berkategori ganda, yaitu agak mencintai gadis itu, sangat mencintai gadis itu; agak menghormati guru itu, sangat menghormati guru itu; agak mengagumi permainannya, sangat mengagumi permainannya. Dasar lain 8. Dasar lain berkomponen makna keadaan. Barang jadi yang berkategori adjektiva itu memiliki pola komponen makna bendaan, tindakan, misalnya adjektiva merah kuning memiliki juga komponen makna tambah keadaan. Sebaliknya, nomina untuk rugi juga memiliki komponen keadaan, sehingga keduanya sama-sama dapat diberi i dan al tidak bisa dipertukarkan karena memiliki makna yang berbeda seperti kata ideal dan ideal.